Hi student, nice to meet you. Hai anak-anak, senang bertemu kembali dengan kalian. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Hermin berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap gembira meskipun belajar dari rumah. Buat mama dan papa yang setia mendampingi, membimbing putra-putrinya dalam PJJ, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, mari sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita terlebih dahulu mengawalinya dengan berdoa bersama agar segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Oke. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Baik anak-anak, nah itu kita sudah berdoa bersama, mari kita siap-siap untuk belajar. Maka agar kita belajar dengan gembira dan penuh semangat, kita serukan dulu salam Tarakanita, oke? Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, anak-anak, agar anak-anak bisa mengikuti belajar dengan baik, maka anak-anak siapkan alat belajarnya. Buku tematik tema 8, juga alat tulisnya, buku tulis, juga pensil. Oke? Jangan lupa ya, anak-anak tadi yang belum sarapan, ayo sarapan dulu ya. Nanti baru mengikuti lagi. Ya? Yuk. Sarapan, terus nanti diputar ulang bisa. Yang belum sarapan, kalau mau sarapan dulu, nanti diputar ulang. Atau yang mamanya, HP-nya dibawa mamanya ke kantor, nggak apa-apa. Nanti bisa putar kembali bersama mama. Oke? Kita akan segera memulai pembelajaran kita hari ini. Ya? Nih hari ini. Kita anak-anak, kita siapkan buku tema 8, subtema 1, peristiwa siang dan malam, halaman 38 sampai 49. Oh, ada lagu Bintang Kecil ciptaan Daljono. Nah, anak-anak di sini, di bawah lagu ini ada gambar pemandangan. Ini ada bintang bertaburan di langit. Banyak ya jumlahnya, juga ada bulan. Bulannya bulat. Kalau bulannya bulat berarti bulan purnama. Terus di sini ada pohon, ada pohon-pohon juga. Ini pohon kelapa, ada pohon yang lain. Nah, ini gambar ini adalah menunjukkan suasana di malam hari. Ayo kita nyanyikan bersama-sama terlebih dahulu. Anak-anak mungkin waktu TK atau di rumah juga diajarkan mama, di TK diajarkan sama bu guru. Mari kita bernyanyi sama-sama ya.
Yuk, 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Iya, anak-anak sudah nyanyi bersama-sama. Nanti anak-anak boleh ulang kembali ya. Nah, bintang kecil. Nah, di mana bintang kecil tadi? Terlihat bintang kecil tadi di mana anak-anak? Siapa bisa? Oh iya, bagus. Di langit yang biru. Terus kira-kira jumlahnya berapa ya bintang tuh, Nak? Berapa? Oh iya, banyak ya. Banyak sekali. Banyak, Bu. Iya, benar. Banyak sekali. Tidak terhitung kembali ya. Nah, bintang dan bulan ini adalah benda-benda yang ada di malam hari. Benda ciptaan Tuhan untuk menerangi waktu malam hari. Nih. Jadi benda-benda yang ada di waktu malam hari. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, anak-anak selama belajar sama Ibu Hermin nanti, anak-anak ini kompetensi dasar yang harus anak-anak capai ini banyak ya. Ada 4, tapi kalimatnya panjang-panjang. Ini kompetensi dasarnya yaitu KD 3.7, KD 4.7, 3.9, dan 4.9. Ya, ini kompetensi dasar yang harus dicapai. Kompetensi dasar ini bisa dikhususkan lagi dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Anak-anak yang harus capai hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi kalimat yang di dalamnya terdapat kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Kosakata itu kata-kata ya, kata-kata yang ada dalam peristiwa siang dan malam. Yang kedua, mengidentifikasi nama-nama benda yang digunakan untuk beraktivitas pada waktu siang dan malam. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasi, menyebutkan benda-benda yang digunakan untuk kegiatan atau benda pada waktu siang dan malam hari, baik di rumah maupun ketika di sekolah. Yang ketiga, anak-anak nanti dapat menyusun cerita sederhana tentang peristiwa siang dan malam hari berdasarkan gambar yang ada, gambar yang sudah disediakan. Ya. Dapat menentukan panjang benda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku, dan ini dapat mengurutkan hasil ukuran panjang benda. Jadi benda yang sudah ditentukan panjangnya dengan satuan tidak baku nanti diurutkan. Oke anak-anak, kita akan segera memulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, kita baca dulu ya. Bacalah dengan nyaring. Nyaring itu dengan suara yang keras dan lantang, keras, jelas. Nah, ini siang hari. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Kita baca pelan-pelan. 3, 2, 1. Siang hari yang cerah. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang sembunyi. Oh, di siang hari Lani bermain dengan teman-temannya, main petak umpet. Jadi, kosakata yang berhubungan dengan siang hari contohnya bermain. Karena pada waktu siang anak-anak bermain. Kemudian matahari. Matahari ini di siang hari memang ada benda matahari. Benda ciptaan Tuhan untuk menerangi siang hari. Bermain itu kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Kemudian bersinar, ya bersinar juga. Cerah, cerah juga berkaitan dengan siang hari.
Kemudian berikutnya malam hari ya. Ini suasana. Ini siang tadi ada awan, ada matahari. Ini suasana malam tadi. Ada yang di lagu Bintang Kecil ya, ada bulan dan bintang. Mari kita bersama-sama membaca ya. Ya, 3, 2, 1. Malam bertabur bintang. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Nah, jadi kalau malam hari udaranya sejuk, tidak panas ya. Udara terasa sejuk. Kalau siang hari udara terasa panas. Nah, kosakata yang berhubungan dengan waktu malam hari, yang nama benda atau kegiatan yaitu bintang. Ini ada bintang. Gelap, suasananya gelap, lebih terang kalau siang hari. Kemudian sejuk, sejuk juga kosakata yang berhubungan dengan malam hari. Oke, anak-anak, berikutnya ini. Nah, benda-benda, anak-anak bisa mengidentifikasi juga benda-benda yang digunakan pada peristiwa siang dan malam. Anak-anak waktu siang malam pasti menggunakan benda-benda kan? Iya kan? Iya. Bisa anak-anak. Coba nih, kegiatan malam, siang juga. Ini kegiatan malam hari. Kemudian ini juga kalau makan bersama bisa malam, bisa siang. Ini sedang belajar. Belajar bersama ibu, ini tidur. Nah, ini Siti sedang melihat bulan dan bintang di langit. Ini suasana malam hari, peristiwa di malam hari. Benda-benda yang ada pada malam hari ini bulan, juga bintang. Bulannya kadang berbentuk seperti sabit, namanya bulan sabit. Juga kadang seperti tadi dalam lagu Bintang Kecil, bulannya bulat penuh, itu bulan purnama. Bulannya banyak ya? Bulannya hanya satu. Yang berbeda hanya bentuknya. Kadang berbentuk bulan sabit, kadang berbentuk bulan purnama. Yang banyak itu bintang. Oke, ini kegiatan, bisa kegiatan malam, bisa kegiatan siang karena makan bersama, ada makan malam, makan siang, makan pagi ya. Benda-benda yang digunakan ini banyak ya. Nih ada piring, ada gelas juga, ada meja, ada kursi. Ini ketika belajar, Siti sebelum tidur, Siti belajar ditemani ibunya. Alat-alat yang digunakan atau benda-benda yang digunakan ini ada buku, ada pensil warna, ada kotak pensil, ada meja belajar, juga ada kursi. Nah, kemudian ketika malam hari Siti tidur, benda yang digunakan Siti ketika tidur ada kasur, ada bantal, ada guling, ada selimut, ada tempat tidur juga. Nah, itu adalah benda-benda yang digunakan Siti ketika malam hari. Ya. Kemudian untuk berikutnya, nah ini anak-anak akan memasangkan gambar dengan gambar atau kalimat dicocokkan dengan gambar yang sesuai atau gambar cocokkan dengan kalimat sesuai. Gambarnya ini adalah gambar-gambar benda yang ada pada waktu malam hari yang digunakan. Ini benda yang digunakan untuk kegiatan malam hari, sedangkan ini juga benda-benda yang ada pada waktu malam hari. Kalau selimut, bantal itu bisa malam hari, bisa juga siang hari. Karena kalau tidur siang pasti pakai guling ya, guling. Kalau selimut belum tentu pakai kalau siang hari ya. Tapi ada juga yang memakai untuk menghindari dari gigitan nyamuk, bisa juga. Kalau AC-nya terlalu dingin juga bisa pakai selimut. Ini gulingnya, oke? Nih, kita dari yang pertama. Bentukku bulat, aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang
Nah, benda penerang pada malam hari tadi apa ya? Bentuknya bulat? Iya, bulan purnama. Bentuknya bulat. Kalau bentuknya seperti sabit, bulan sabit. Tapi di sini dia menyebutkan bentukku bulat. Jadi, bulan purnama. Ini ditarik garis ke bulan purnama gambarnya. Kemudian yang berikutnya, bentukku lonjong. Lonjong. Aku terasa empuk menemani kalian saat tidur. Nah, bentuknya lonjong. Lonjong atau apa anak-anak? Tabung, iya. Empuk menemani kalian saat tidur. Itu biasanya apa anak-anak? Guling. Nah, guling, benar. Berikutnya, aku berkelap-kelip saat malam hari. Jumlahku banyak sekali. Aku bertaburan di langit. Nah, kalau yang jumlahnya hanya satu tadi, bulan. Kalau yang jumlahnya banyak, terus bisa berkelap-kelip adalah bintang. Oh iya, ditarik garis ke bintang. Kemudian, yang berikutnya ini, aku melindungi kalian dari dinginnya malam. Aku terbuat dari bahan yang lembut. Nah, bahannya lembut sehingga enak di badan ketika dipakai atau digunakan. Kalau bentuknya kasar, nanti badan kita bisa lecet-lecet, bisa luka. Apa yang melindungi anak-anak ketika bobo, ketika tidur di malam hari? Apa anak-anak? Iya, selimut. Ya, ini contoh kosakata ini kan kalau ditulis namanya bintang. Nah, ini gambarnya namanya bintang. Bintang itu termasuk kosakata atau kata-kata yang berkaitan dengan malam hari. Berikutnya masih berkaitan dengan kosakata. Iya, ini ada gambar. Gambar peristiwa atau suasana siang dan malam. Ini siang hari ada awan, ada matahari bersinar terang. Kemudian ini langitnya agak gelap, ada bulan sabit, ada bintang. Kalau bulan sabit, bulannya kurang begitu terang, beda dengan bulan purnama. Nah, siang dan malam ini adalah peristiwa yang diciptakan Tuhan untuk kita alami selama siang dan malam. Kita bisa mengalami dengan penuh kegembiraan bersama dengan keluarga. Kita cari kosakata atau kalimat yang sesuai dengan gambar. Nah, ini Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Ya, benar ya. Nih, kemudian yang gambar kedua ini anak-anak sedang bermain. Bermain atau belajar kalau ada buku? Belajar bersama. Ini pakai baju seragam. Belajar bersama tapi tidak menggunakan lampu. Kenapa? Oh, kalau tidak pakai lampu berarti ini siang hari. Dia menggunakan cahaya matahari, sinar matahari yang masuk melalui kaca jendela ini. Jadi dia sudah cukup terang. Nah, belajar di sekolah pada siang hari diterangi sinar matahari ini. Nah, belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Berarti ini ditarik garis ke belajar di siang hari di sekolah. Kemudian ini anak-anak, nah ini cuacanya cerah sekali, tidak mendung, cerah. Ini siang hari, makanya Siti dan teman-teman bermain bersama di halaman rumahnya. Cuacanya sangat cerah. Nah, mana ya yang cocok kalimatnya? Nih, saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman, ya. Nah, ini beda ini dengan Siti dan teman-teman di sekolah. Kalau Siti tadi pakai sinar matahari, sekarang dia memakai lampu. Nah, dia belajarnya pakai lampu, berarti dia malam hari. Kenapa? Karena tidak ada sinar matahari lagi, maka dia diterangi lampu, ya. Diterangi oleh lampu, bukan sinar matahari.
kita cari kalimat yang cocok. Mana ya ini? Selimut. Oh, nggak cocok. Ini nggak ada selimut. Kita cari ini. Jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Iya, karena kalau matahari terbenam, hari mulai malam. Jadi tidak ada lampu. Kok tidak ada lampu? Tidak ada, benar, tidak ada lampu dari Tuhan. Lampu matahari, tapi lampu buatan manusia. Nah, ini yaitu lampu belajar. Nah, ini ya anak-anak, berarti kita tarik garis ke sini. Ya. Yang bawahnya ini gambar. Siti sedang tidur nyenyak. Dia dilindungi oleh selimut supaya tidurnya hangat. Nah, berarti yang ini tadi, selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya matahari. Ya. Nah, sudah paham ya nak ya cara mengurutkan gambar. Nah, nanti kalau anak-anak sudah mengurutkan gambar ini dengan benar, anak-anak bisa membuat cerita sederhana loh dari gambar-gambar yang anak-anak urutkan ini. Gimana caranya? Caranya gampang anak-anak. Dari gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini nanti disalin. Kan ini sudah ditarik garis ke kalimatnya, nanti tinggal disalin ya. Coba Ibu Hermin akan terangkan di sini. Nah, ini gambarnya. Contoh ini gambarnya. Ini kalimatnya, kalimat untuk bercerita. Anak-anak tinggal memilih nih. Susunlah kalimat sesuai urutan yang sudah kamu susun nih. Tadi sudah dijelaskan Bu Hermin ya, sudah disusun bersama. Nah, yang udah disusun. Nah, ini disusun. Contohnya, nih contoh ya, ini misalnya gambar malam hari, malam dan siang hari. Tadi ditarik garis ke sini, Tuhan menciptakan siang dan malam untuk satu hari. Ini ya, gambar ini tarik ini, berarti kalimat ini kita salin di buku. Salin di sini. Nah, ini sama persis kalimatnya, hanya dipindahkan dari kotak ini, pindahkan di buku nih. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Lalu kalimat yang kedua bagaimana? Gambar yang kedua ini. Gambarnya yang kedua, kalimatnya ini, belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Yang dalam kotak ini kita pindahkan ke sini. Nah, belajar di sekolah diterangi matahari. Boleh juga ditambah kata-kata, misalnya begini. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Ditambah, ketika belajar di sekolah, kita diterangi matahari. Jadi boleh ditambah kata-kata ya nak ya. Ini Ibu beri contoh dua gambar ya, dua gambar yang sudah diurutkan. Nanti berikutnya anak-anak belajar sendiri, ulangi sendiri dengan mama dan papa ya. Nanti kalau Ibu Hermin semua, yang kerja Ibu Hermin dong. Nanti lihat video yang sebelumnya. Nah, kalau sudah semua sampai 5, anak-anak beri judul. Beri judul untuk melengkapi cerita. Kalau cerita pasti ada judulnya, ya. Judulnya nanti anak-anak bebas boleh buat yang sesuai, yang berhubungan dengan cerita sederhana yang anak-anak buat. Bu Hermin akan beri contoh misalnya. Nah, nanti kan anak-anak ini lanjutkan ya, lanjutkan ini semua. Kalau sudah jadi beri contoh. Bu Hermin contoh judulnya. Nah, ini kegiatan siang dan malam hari. Ini Bu Hermin buat judulnya. Nanti anak-anak bisa buat yang lain. Misalnya, indahnya suasana di siang dan malam hari. Boleh juga kegiatanku pada waktu siang dan malam hari. Oke anak-anak, paham ya? Good anak-anak. SD Sin Carolus pasti paham. Oke, berikutnya anak-anak ya. Nah, ini. Berikutnya nih, kita akan mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku dan kemudian mengurutkannya. Nah, kita baca bersama. Ada benda yang panjang dan ada yang pendek.
Mengukur panjang benda menggunakan alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku ada bermacam-macam. Ada depa, hasta, dan jengkal tangan. Bisa juga dengan korek api atau tongkat kayu. Hasil pengukuran setiap alat ukur berbeda-beda. Kenapa? Karena alat ukurnya tidak baku. Kalau dengan jengkal seperti ini ya anak-anak, jengkal kita kan berbeda. Jengkal Bu Hermin mungkin lebih panjang dari jengkal anak-anak. Karena Ibu Hermin udah besar, udah tua ya. Nah, kemudian kalau dengan langkah orang dewasa dengan langkah anak-anak juga berbeda. Nah, anak-anak, pertemuan kemarin kita sudah belajar ukuran tidak baku dengan langkah, juga dengan hasta atau depa. Sekarang Bu Hermin akan menerangkan khusus yang dengan jengkal dan korek api. Kalau kemarin sudah diterangkan dengan pensil, sekarang yang dengan korek api. Nah, dengan jengkal tuh seperti ini jengkal ya. Nih, dari ujung kelingking dan ujung ibu jari batang korek api seperti ini ya. Ini gambarnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, perhatikan cara mengukur dengan jengkal dan batang korek api dalam video yang Ibu Hermin lakukan. Oke. Nah, kita perhatikan ya. Baik anak-anak, sekarang Bu Hermin akan memberi contoh sambil menjelaskan cara mengukur benda menggunakan satuan tidak baku, yaitu jengkal dan korek api, batang korek api. Nah, ini korek api yang korek api kayu, batangnya dalamnya seperti ini ya. Nah, kemudian jengkal yaitu tangan. Nah, ketika mengukur dengan jengkal, kita harus menghitungnya dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking ya. Dan telapak tangan harus menatap atau nempel pada bendanya. Nah, contohnya ya, nih misalnya Ibu Hermin akan mengukur buku gambar. Nah, telapak tangannya harus nempel atau menatap benda yang diukur dan dimulai dari ujung ibu jari dan ujung kelingking. Jadi begini. 1, berapa panjang buku gambarnya Ibu Hermin akan ukur dengan jengkal. 1, 2. Nah, 2 jengkal. Jadi kalau anak-anak mengukurnya begini, 1, 2, 3, 4 itu salah. Kenapa? Karena telapak tangannya tidak menatap atau nempel pada benda yang diukur. Jadi telapak tangannya harus nempel begini. 1, 2 begitu. Nah, sekarang kalau menggunakan ini buku gambar tadi 2 jengkal ya. Nah, sekarang Ibu akan mengukur meja. Meja ini ada berapa jengkal? Perhatikan. Nih, 1 harus nempel ya, dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. 1, 2, 3. Nah, panjang meja ada 3 jengkal Ibu Hermin. Kalau anak-anak mengukur, Ibu Hermin 3 jengkal. Mungkin anak-anak ada yang 5, ada yang 4, berbeda-beda. Karena apa? Karena panjang jari Ibu Hermin dengan anak-anak berbeda. Ibu Hermin lebih panjang, itu namanya satuan tidak baku. Jadi hasilnya berbeda-beda. Kemudian kalau cara mengukur menggunakan batang korek api, ya seperti ini, kita letakkan barangnya. Misalnya Ibu Hermin mengukur pensil, panjang pensil. Nah, kita susun seperti ini. Nih, kita susun, nanti baru kita hitung. Kita susun seperti ini. Nah, baru dihitung ada berapa panjangnya. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Berarti panjang pensil 3 batang korek api. Begitu cara mengukurnya ya anak-anak. Bagus, nanti bisa dicoba di rumah. Baik anak-anak, sudah mengukur bersama kan? Cara mengukurnya udah tahu kan? Nah, anak-anak juga praktek ya di rumah mengukurnya. Praktekkan sendiri, nanti lalu nih mencatat atau menulis
dan mengurutkan hasil pengukurannya. Dicatat tadi. Contohnya, nah ini pensil. Kita mengukur pensil dengan batang korek api. Contohnya, nih seperti yang Ibu terangkan ya. Ini ada 1, 2, 3. Panjang pensil berarti 3 batang korek api. Nah, ini cara mencatatnya seperti ini. Nih, nama benda pensil. Sisi yang diukur, tepi pensil. Panjangnya 3 batang korek api. Kemudian ini ada bingkai foto. Mana ya bingkai foto? Di sini yang disusun tepi bingkai foto panjangnya 7 batang korek api. Benar apa salah ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, benar. Yang berikutnya kotak pensil yang diukur sisi tepi kotak pensil. Terus hasil pengukurannya 5 batang. Coba kita cek, benar enggak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, benar. Jadi, caranya begitu ya anak-anak, diukur terus dicatat. Begitu juga dengan jengkal ya. Kalau mengukur meja, misalnya panjang meja 4 jengkal, kita ditulis di sini meja yang diukur sisi tepi meja panjangnya 4 jengkal. Seperti itu ya, tergantung alat ukur tidak baku yang digunakan. Kalau sudah, nanti diurutkan bisa dari yang terpendek, bisa dari yang terpanjang. Nah, ini contohnya. Urutkan hasil pengukuran dari yang terpanjang. Cari yang paling panjang. Yang paling panjang berarti ini 7. 7 itu bingkai foto, berarti urutannya dari bingkai foto, lalu ini kotak pensil, lalu yang terakhir pensil. Begitu caranya. Paham anak-anak? Oke, anak hebat, paham. Oke, nanti dicoba ya di rumah dengan ukuran tidak baku yang Ibu terangkan sekarang ini. Contohnya dengan batang korek api, nanti anak-anak bisa mengukur benda yang Ibu tentukan dengan menggunakan jengkal. Oke. Nah, ini berikutnya anak-anak, nah kesimpulan. Kita sudah selesai belajar materinya, kegiatannya sudah Ibu ajarkan semua. Sekarang kesimpulan Bu Hermin mau simpulkan bersama anak-anak. Bersama, ayo. Apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ingat nggak tadi? Yuk, nah ini tadi. Iya, kita sudah mengenal kosakata terkait peristiwa siang dan malam hari. Caranya bagaimana tadi? Dengan menyebutkan benda-benda yang digunakan pada saat siang dan malam hari atau kegiatannya. Nih, kegiatan yang dilakukan siang dan malam hari. Tadi benda-bendanya ada bintang, ada bulan, kemudian ada bantal, ada guling, kasur, selimut, ada bermain, banyak ya dan sebagainya ya. Kemudian juga sudah memasangkan gambar dengan kosakata atau kalimat yang sesuai dan menyusunnya sehingga menjadi sebuah cerita sederhana terkait dengan peristiwa siang dan malam. Benar, anak-anak sudah tahu langkah-langkahnya membuat cerita dengan panduan gambar yang ada ya. Nanti di rumah dicoba didampingi mama dan papa yang setia menemani anak-anak. Kemudian kita juga sudah mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku, yaitu jengkal dan korek api. Dan mengurutkan benda tersebut, benda yang telah diukur dari yang terpanjang atau yang terpendek. Sebaliknya, oke anak-anak? Nah, berikutnya kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak saat mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, senang. Tentu senang. Anak-anak hebat, anak-anak mau sukses. Kalau belajar, pasti senang. Ya, kegiatan belajar apa yang anak-anak paling sukai pada hari ini? Apa yang paling suka?
Oh iya, ada yang suka mengukur karena punya pengalaman baru, bisa mengukur benda menggunakan jengkal tangannya. Bisa juga mengukur dengan batang korek api, punya pengalaman baru. Oh iya, ada juga yang suka membuat cerita, jadi bisa buat cerita dengan panduan gambar. Iya, ada juga yang suka memasangkan gambar karena gambarnya menarik. Bisa mencari kosakata, menarik. Jadi dia suka, bagus ya. Ibu Hermin berharap semua suka dengan pelajaran supaya anak-anak menjadi anak yang sukses. Oke? Nah, apakah mencari kosakata terkait peristiwa siang dan malam hari? Itu tadi ya yang anak-anak, apakah memasangkan gambar? Apakah pengukuran tadi yang ditanyakan Ibu, mana yang anak-anak sukai? Ada anak yang suka peristiwa siang malam, ada yang suka memasangkan gambar, ada juga yang pengukuran. Nah, berikutnya anak-anak, pembelajaran kita hari ini juga sudah menerapkan nilai-nilai ketarakanitaan yaitu CC5 yang biasa kita sebutkan. Nah, Celebration itu contohnya tadi, anak-anak sudah bersyukur, bergembira atas peristiwa siang dan malam yang Tuhan ciptakan untuk kebaikan dan kebahagiaan kita manusia, ya. Dengan peristiwa siang dan malam, anak-anak syukuri, anak-anak bisa bergembira bersama anggota keluarga. Juga sudah melaksanakan kedisiplinan. Contohnya nih, anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib, dengan baik, walaupun hanya dari rumah. Serta anak-anak juga mengerjakan tugas dengan baik. Itu anak-anak sudah hebat, sudah disiplin. Ya, anak tarakanita harus disiplin. Dan creativity, gimana creativity Bu? Nah, dengan kegiatan memasangkan gambar tadi kreativitas anak. Berkreasi, berinovasi, juga dengan mengukur, kreatif, apa saja yang mau diukur, yang bisa diukur, selain benda-benda siang dan malam yang digunakan, bisa yang lain juga. Bisa anak-anak mengukur jari tangannya dengan batang korek api, berapa jari tangannya panjangnya, atau 2 batang korek api. Oh, mungkin ibu jarinya hanya 1 batang korek api. Seperti itu anak-anak ya. Pinter anak-anak semua. Hebat. Berikutnya anak-anak. Tugas Ibu Hermin dari sekian pembelajaran tadi, Ibu Hermin juga akan memberikan tugas untuk anak-anak. Akan mengirimkan. Terus kerjakan tugas Ibu Hermin yang dikirimkan hari ini. Terus tugasnya dikirim paling lambat besok hari Sabtu tanggal 24 April pukul 9 ya. Tugasnya boleh disalin di buku, tapi karena banyak gambar boleh juga di print. Atau yang ada yang berkreatif, lebih kreatif lagi, orang tuanya dalam mendampingi, gambarnya di print, ditempel di buku supaya tidak tercecer kemana-mana, itu juga lebih bagus. Nah, mana aja, yang penting anak-anak kerjakan di tugasnya dengan tertib, dengan disiplin. Mau di buku PS boleh, mau di print boleh, mau variasi keduanya juga boleh. Gambarnya di print terus ditempelkan di buku PS, lalu kalimatnya ditulis tangan juga boleh. Yang penting anak-anak mengerjakan. Oke? Nah, Ibu Hermin juga berpesan untuk anak-anak agar tetap menaati protokol kesehatan supaya anak-anak terhindar dari wabah COVID-19. Caranya, anak-anak harus memakai masker jika akan keluar rumah. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan atau keramaian. Jadi anak-anak harus hati-hati, jaga jarak, jauhi tempat-tempat yang ramai atau kerumunan. Oke anak-anak, baik anak hebat untuk kelas 1 SD Sin Carolus. Mari, pelajaran sudah selesai. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa, mendoakan doa Salam Maria, sikap berdoa yang baik.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria, bintang samudera, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke anak-anak. Selamat siang. Pembelajaran sudah selesai.